Nabi SAW tuh bayangkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi dulu punya gulam Yahudi, pelayan Yahudi. Lah, toleransi apa lagi? Ini anak Yahudi kerja di rumah Nabi. Ini toleransi apa lagi yang kita cari? Anak Yahudi kerja di rumah Nabi, sudah lagi sakaratul maut, Nabi datang menjenguknya. Akhirnya Nabi SAW bilang, nak, ucapkan syahadat. Anak itu karena ayahnya ada dan ayahnya non muslim, lihat ayahnya, kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Langsung anak itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya, fadaraba ala sadri, Nabi pegang dadanya. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Ya salam. Itulah yang diharapkan Nabi. Maka seorang ulama dari Mesir, Syekh Sya'rawi rahimahullah, mufassir abad 20, beliau itu bertanya kepada orang yang ditangkap pemerintah ngebom klub, diskotik, tempat-tempat maksiat, dibom sama mereka, teroris lah kalau disebut. Itu Syekh Sya'rawi itu nanya kepada mereka, kalian kalau ngebom mereka itu mati kemana? Ya mati ke neraka. Kata Syekh Sya'rawi, oh baru tahu ya, tujuan kalian sama dengan iblis. Iblis ingin membawa manusia masuk ke dalam neraka, berarti tujuan kalian sama, kerjasama dengan iblis. Sedangkan Rasulullah berusaha menyelamatkan manusia, bukan menceburkan manusia di dalam neraka. Itulah pemahaman ulama yang benar, pemahaman seorang muslim yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga-Nya Allah, wajah-wajah yang penuh dengan cahaya lampu. Dan insya Allah tidak kalah juga wajah kalian ini insya Allah bercahaya. Islam dan iman kita ini membuat wajah kita bercahaya. Maka nampaknya orang beriman sama orang yang tidak beriman dari cahaya wudunya. Wudu itu bercahaya. Maka Nabi SAW akan mengenal kita di akhirat nanti dengan cahaya dari wudu. Ghurran muhajjalina min athari wudu. Itu ada bekas di kepala dan di kaki daripada wudu kita. Maka orang yang mau dikenal Nabi di akhirat nanti berbanyak wudu dan ibadah. Tanpa dia mengenal Nabi, Nabi akan mengenalnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan dan insya Allah wabah ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, bisa melaksanakan umroh, haji, dan bisa kita bersilaturahim seperti sebelum terjadi Covid ini sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan insya Allah semua dengan izin Allah akan berakhir, bukan karena vaksin, tapi karena kita berharap kepada Allah biar segera berakhir. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus masjid, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat
yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Kita masih hangat-hangat ini Maulid Nabi, ya. Dan ini kajian pertama saya di sini, masya Allah. Pagi-pagi bisa lihat wajah ahli surga, dan alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita dipertemukan kembali di dalam surganya Allah. Maka kalau kalian masuk surga lebih awal, saya berharap kalian menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian kan udah hafal jalan sendiri, maka percuma saya menunggu kalian juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi ini tidak usah kita berdebatkan lagi, karena sudah jelas dan sudah dituntaskan para ulama. Dan saya sudah bahas berkali-kali, hampir setiap tahun bahas Maulid, upload di YouTube menurut versi ulama yang membolehkan dan yang tidak, dengan masing-masing punya dalil. Dan ini khilafiyah mu'tabar, sesuatu khilafiyah yang bukan berkaitan dengan akidah, itu berkaitan dengan kecintaan doang. Masing-masing membuktikan cintanya kepada Nabi dengan caranya macam-macam. Di Yaman beda dengan Mesir, beda dengan Indonesia. Semua disebut peringatan Maulid, tapi cara memperingatinya berbeda-beda. Selama masih di dalam syariat dan diperbolehkan, silahkan. Nabi sendiri memperingatinya dengan puasa hari Senin. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, pada hari Senin aku lahir. Berarti Nabi memperingatinya, tapi sesuai dengan syariat, sesuai yang diperbolehkan. Berarti kalau kita adakan perkumpulan seperti ini, kita duduk dengerin ceramah, dengerin bacaan Quran, qasidah, sejarah Nabi, makan bersama, nggak ada larangan. Larangan itu pada saat lagi Maulid panggil dangdut, benar gak? Itu baru nggak boleh. Tiba-tiba ada Maulid Nabi, bukan yang kasih kajian syekh atau ustadz atau habib atau kiai, tidak. Yang menghidupkan malam itu penyanyi dangdut, itu baru haram. Dan tidak boleh mengingkari dalam hal yang menjadi khilafiyah. Itu kaidah. La yunkar al-mukhtalafu fi, walakin yunkar al-muttafaqu alaih. Itu kaidah Imam Asyuti. Kaidah itu disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya Al-Ashbah wa Nadhair, satu jilid dalam pembahasan qawaid fiqhiyah mazhab Syafi'i. Tidak boleh saling mengingkari dalam hal khilafiyah. Yang lagi mengubur orang muslim, ada yang talqin mayat, itu kan hadisnya ada. Yang diperdebatkan hadis ini sahih atau tidak, tapi mazhab Syafi'i pakai. Mazhab yang lain tidak ada. NU pakai, Muhammadiyah tidak, nggak masalah. Tapi itu tidak boleh saling mengingkari. Kenapa? Karena ada ulama besar, ulama hebat, ulama yang punya ilmu. Mereka ini ahli Quran, ahli hadis. Kadang-kadang ini kita bukan ahli apa-apa, tapi berdebatnya masya Allah kayak ulama hebat. Padahal juz amma aja belum hafal, ya. Baca Al-Fatihah masih pelepotan, tapi menyalahkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sejak 7 tahun sudah hafal Quran, ilmunya sudah mendunia. Anda punya apa? Gak ada yang kenal. Tapi Imam Syafi'i dikenal seluruh dunia. Beliau wafat 204 Hijriah, tapi sampai saat ini kita sebut kebaikannya, sebut radhiyallahu anhu, rahimahullah. Kalau kita meninggal, wallahu alam, disebut rahimahullah atau la'anahullah, nauzubillah. Benar gak? Maka tidak boleh kita berdebatkan. Ada saudara kita yang bilang bid'ah, ya udah, menurut versi kamu bid'ah, nggak apa-apa, biar aku masuk neraka. Kalau ditanya sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, kamu kenapa di neraka? Karena saya sering memperingati Maulid. Itu kan hal yang nggak masuk akal. Tapi yang ingkar itu, kita boleh ingkari sesuatu yang jadi sepakat ulama. Subuh 2 rakaat
Kalau ada yang bilang enggak, subuh itu 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu berarti kita harus ingkar. Kan itu sudah disepakati, apalagi berkaitan dengan ibadah yang sudah jelas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Abu Lahab itu Abu Lahab paman kandung Nabi, nama aslinya Abdul Uzza, saudara Abdullah. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi Allah meringankan setiap hari Senin azabnya. Kenapa? Karena pada saat Nabi lahir dia bergembira dan membebaskan budaknya bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Itu dia bergembira saja dapat keringanan, apalagi dengan orang yang bertauhid memperingati kelahiran sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillah, kata Imam Ibnu Abbas apa? Karunia Allah itu, fadlullah itu ilmu, wa bi rahmatihi Rasulullah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Subhanallah. Berarti Nabi itu rahmah untuk alam semesta. Masa tidak bisa memperingati rahmah, kasih sayang Allah untuk alam ini? Maka selalu setiap tahun diperdebatkan, dimunculkan video pernyataan hampir setiap tahun. Saya selalu katakan, nggak usah kita memperdebatkan itu lagi, udah dibahas ulama. Kita bukan ulama. Kita ikut ulama yang mana? Ulama A. Ya udah ikutin aja. Kan seorang awam itu nggak bisa mujtahid, nggak bisa memilih, tapi cuma dia taklid. Kayak kita ini pengikut mazhab apa? Syafi'i. Sudah, Imam Syafi'i itu udah hebat kok. Sudah diakui keilmuannya oleh seluruh ulama dunia. Dia berbeda pendapat dengan ulama lain, gak apa-apa, tapi dia punya ilmu. Kalau kita berbeda pendapat dengan beliau, itu nggak diterima karena kita bukan siapa-siapa. Hafal Quran belum, faham hadis belum, faham nahwu sharaf belum, baru cuma bisa baca Yasin doang, baru bisa baca tahlil doang, bisa baca rawi, main menyalah-nyalahkan ulama. Itulah yang selalu harus kita pikirkan. Apa persaudaraan kita didahulukan daripada yang lain. Kadang-kadang yang diperdebatkan hal-hal yang menjadi khilafiyah para ulama sejak dahulu, tetapi sampai sekarang masih didebatin terus, masih dibahas terus. Masalah kunut, masalah maulid dan lain sebagainya. Salat tarawih berapa rakaat? Di sini salat tarawih berapa rakaat? 23 itu dari Umar bin Khattab kok. Salat tarawih itu mau 11 boleh, tapi bacanya panjang, 1-2 juz satu malam. Rakaatnya dikit, bacanya panjang. Tapi kalau rakaatnya banyak, bacanya pendek. Maka kita bacanya apa? Al-Hakumut. Udah itu dia. Al-Hakumut kulhu wal asri kulhu. Itu lagi kulhu setiap rakaat. Sampai kulhu nggak ada surat yang lain apa? Apa jangan-jangan dia yang hafal cuma itu lagi? Maka kalau rakaatnya, itulah salat tarawih itu tidak ada batasnya. Itu pendapat yang benar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau, kan belum di zaman Rasulullah, salat tarawih itu cuma 3 malam doang berjamaah. Habis itu salat masing-masing. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang salat tarawih berjamaah sama sekali. Selama khilafah Sayyidina Abu Bakar nggak ada satupun yang salat tarawih berjamaah. Semua salat tarawih masing-masing. Pada saat khilafah Sayyidina Umar masuk masjid, kaget, orang pada salat masing-masing gitu. Disatuin semua, diangkat seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Ayo kamu jadi imam salat 23 rakaat. Sampai sekarang di Makkah Madinah berapa rakaat? 23, bukan 11. 11 benar, 23 juga benar. Sayyidah Aisyah menceritakan apa yang dia lihat, karena Nabi punya banyak istri. Kata beliau, aku lihat Nabi Ramadan, berarti bukan hanya Ramadan doang, Ramadan dan di luar Ramadan itu Nabi sholatnya 11, nggak lebih. Tapi sholat Nabi beda. Kalau mau tahu caranya, Hudzaifah bin Yaman pernah bilang, aku ikut sholat sama Nabi, baca Al-Baqarah nggak habis, nggak ruku, 100 ayat mau ruku nggak jadi. Habis Al-Baqarah kirain mau ruku nggak jadi.
lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran, hampir 5 juz 1 rakaat. Sanggup nggak kita? Kita kalau imamnya baca amma yatasaalun 40 ayat 1 rakaat, ya gitu pada batuk berjamaah. Pernah saya ngerjain jamaah itu, saya bilang sama jamaah, kan habis salat Isya di salah satu masjid Muhammadiyah, saya imam salat tarawih. Pada saat salat Isya ada kultum, kuliah terserah antum. Nah, ada kultum sebentar, saya nanya jamaah, mau masuk surga enggak? Mau, beneran. Mau, benar, iya. Ya udah, salat tarawih malam ini kita pakai surat Al-Baqarah doang, surat Al-Baqarah aja, nggak usah banyak-banyak. Akhirnya jamaah bilang, jangan kelamaan lah, katanya mau masuk surga. Kalau masuk mall senang, kalau masuk surga agak susah. Pas saya rakaat pertama, saya baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, surat Al-Baqarah dari awal sampai ayat yang ke-30. Udah sampai ayat 30, nampaknya jamaahnya udah mulai, wah ini was-was nih, wah ini ngeri bener, ini kelihatan beneran, ini bukan bercanda. Ada jamaah di belakang mulai gitu kan, kata beliau. Belum juga, masa bodoh, saya lewatin aja udah, anggap angin lewat. Lanjut lagi, yang kedua gitu kan. Udah 2 orang batuk, lanjut lagi, 3 orang, 5 orang, masjid semua batuk berjamaah. Waduh, ya Allah. Selesai sholat, akhirnya pengurus bilang, Syekh Ahmad antum bercanda apa beneran? Iya. Masa Al-Quran ada bercanda, sholat ada bercanda? Orang tadi mereka bilang mau masuk surga, ya masuk surga dengan gitu caranya. Giliran ke mall sehat walafiat, giliran ke masjid pakai kursi. Astagfirullah. Memang jamaah akhir zaman sekarang. Akhirnya saya kan diundang selama Ramadan itu 2 kali. Setiap malam jamaah nelfon ke pengurus masjid nanya, siapa imam malam ini? Jangan-jangan Syekh Ahmad lagi, kata beliau. Subhanallah. Maka itu hal khilafiyah sudah kita abaikan, biarkan ulama aja yang bahasnya. Dan sudah dibahas tuntas, dan khilafiyah itu akan tetap berada. Untuk itu Allah ciptakan kita. Kenapa? Akal kita, pemahaman kita beda-beda. Kalau otak kita sama, kita bikin pesawat semua, nggak ada yang bikin sepeda, nggak ada yang bikin motor, nggak ada yang bikin pesawat, nggak ada yang bikin yang lain. Kenapa? Mobil. Karena otak kita berbeda-beda. Ini berpikir cara bikin sepeda, ini berpikir cara bikin motor, ini berpikir dan lain sebagainya. Maka dengan memperingati Maulid Nabi SAW, itu jadi momentum kita ngecas iman kita dengan kecintaan kepada Rasulullah. Padahal kalau ada yang bilang peringatan Maulid Nabi memang tidak setahun sekali, kalau bisa setiap saat, karena kita mendapatkan hidayah melalui Nabi. Maka kita harus mengucapkan kata berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Rasulullah. Karena melalui Rasulullah kita bisa dapat hidayah, melalui Rasulullah kita bisa mengenal Allah, melalui Rasulullah kami bisa mengenal salat, melalui Rasulullah kita bisa mengenal Al-Quran, melalui Rasulullah kita bisa mengenal bahwa ukhuwah Islamiyah kita ini harus selalu terjaga. Itu melalui Nabi SAW. Maka kita selalu mengungkapkan kata rasa bersyukur kepada Allah. Maka tidak mau peringatan Maulid itu setiap tahun, tapi setiap saat, setiap detik. Dengan cara apa? Mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi, kemudian kita berbanyak salawat kepada Nabi, menyebarkan akhlak dan kemuliaan dari Rasulullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW wajib dicintai, bukan sunnah hukumnya, wajib. Melebihi dari siapa? Dari orang tua, dari anak, dari istri, dari manusia, termasuk dari diri kita sendiri. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Hisham bin Ammar, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, bergandengan tangan. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada semua illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Maaf, itu saya nggak bisa. Ya namanya manusia, saya mencintai diri lebih dari Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Tidak beriman sempurna orang yang tidak mencintai aku melebihi dari dirinya sendiri. Berarti ternyata iman kita belum sempurna kalau tidak mencintai Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar apa?
ya Rasulullah, saat ini aku mencintaimu melebihi dari semua termasuk diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, sekarang telah sempurna imanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah mencintai kalian jika kalian mengikuti Nabi, dan Allah ampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, subhanahu wa ta'ala. Maka mencintai Nabi itu bukan sebuah hal yang sunnah atau dianjurkan, tapi diwajibkan. Maka para sahabat dulu membela Rasulullah SAW bukan dengan harta, tapi dengan nyawa mereka. Sampai-sampai Urwa itu masih kafir, datang kepada Nabi, utusan orang kafir kepada Rasulullah. Dia mengatakan apa? Ketika kembali kepada kaumnya, aku ini pernah jumpa dengan raja-raja, aku jumpa dengan penguasa dunia, Raja Persia, Raja Romawi yang terbesar pada saat itu. Aku tidak pernah melihat orang menganggungkan orang melebihi dari sahabat Muhammad menganggungkan Muhammad. Sampai dia lagi berwudu, mereka berebut dari bekas wudunya. Segitu sahabat cinta dengan Rasulullah. Bukan cinta palsu kita ini setahun sekali peringatin maulid, habis itu ukhuwah kita masih berantakan, kecintaan kita masih nggak benar dibuktikan, masih ninggalin sholat sunnah qabliyah ba'diyah, siwak Nabi masih diremehkan, jenggot yang sunnah dari Nabi diremehkan, cadar yang diajarkan. Itulah bagaimana kita bilang cinta. Kita aja masih meremehkan sunnah Nabi. Itu kan sunnah. Menurut versi sebagian ulama itu jenggot itu wajib, tapi zaman sekarang masih diremehkan. Kita berjenggot karena Nabi kok, kita pakai gamis karena Nabi. Ini bukan sunnah, tapi mubah. Tapi niat saya mengikuti Rasulullah, jadi itu ada pahalanya. Nabi SAW kalau lahir di Indonesia pakai baju batik kok, tapi karena lahir Nabi di tradisi atau tempat lingkungan yang memang pakaian sehari-hari mereka ini bukan sunnah, bukan wajib. Tapi itulah karena kecintaan kepada Rasulullah. Dulu beliau senang pakai ini, ahabbu thiyabi ila Rasulullah al-qamis wal bayad. Paling dicintai Nabi SAW adalah gamis. Maka kita meniru aja orang yang pakai cincin. Tuh lihat tuh, mana cincin? Hah? Untung batu akik bukan batu ginjal. Astagfirullah. Jadi cincin itu apa? Hukumnya mubah. Tapi kalau niatnya meniru Nabi, dapat sunnah, pahala sunnah. Subhanallah gitu. Siwak masih diremehkan. Padahal siwak itu yang mengingatkan kita pada saat sakaratul maut, memudahkan roh kita keluar dan mengingatkan kita dengan kalimat tauhid, mendatangkan ridhonya Allah, membersihkan mulut kita. Terakhir kali yang menggunakan Nabi adalah siwak. Tapi sayang sekali masih sekarang orang meremehkan ini. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Maka kalau mencintai Nabi itu bukan hanya cuma dengan ucapan, tapi dengan tingkah laku kita. Dari maulid ini, besok harus saya berubah menjadi lebih cinta kepada Rasulullah, cinta kepada tetangga, cinta kepada muslim, hormat kepada semua orang, mencintai. Itulah cinta yang diajarkan oleh Nabi, akhlak yang ditampakkan oleh Nabi. Nabi bilang, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Itu doang, bukan yang lain. Kalau anda punya ilmu setinggi langit tapi nggak punya akhlak, buat apa? Saya nggak perlu ilmumu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ta'allamna al-adaba 30 sana wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Kami dulu belajar adab itu 30 tahun. Ya salam. Kita belajar adab sekarang 3 hari. Kalau bisa 3 jam. 30 tahun mereka belajar adab, belajar ilmu 20 tahun. Yang hadir di majlis Imam Ahmad bin Hanbal kalau lagi ngajar 5.000 orang. Yang mencatat ilmu Imam Ahmad cuma 500. 4.500 memperhatikan adab etika beliau ketika duduk, ketika berbicara, ketika menegur, menjawab pertanyaan. Itulah yang mereka perhatikan. Dulu mereka kalau ngaji cari adab dari gurunya. Bagus nggak gurunya punya adab? Karena jika punya guru itu punya sifat sombong, akan turun ke murid. Jika seorang guru itu punya cahaya, akan turun di hati murid. Maka itu dulu kenapa ulama hebat, dia punya murid hebat, karena dia udah hebat.
Jadi itu menularkan itu kepada muridnya. Maka didoakan dulu murid-murid itu disebut bukan murid tapi khadim, berkhidmat. Itulah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita bilang cinta kepada Rasulullah, dicintai apa? Sunnahnya. Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali dalam sehari kita bersalawat? Nah, ini kan peringatin Maulid. Sekarang lagi bulan Maulid nih, kesana kemari ramai. Apa jangan-jangan Maulid itu jadi momentum untuk makan nasi kebuli atau nasi apa yang dibikin di Lombok tuh yang pakai ketan tuh, nasi kuning itu ya, dipakein ketan terus nggak tahu pakai, oh nasi rasul katanya. Masya Allah, hafal beliau. Giliran sebut nasi langsung disebut. Itulah semua. Kalau giliran makan hafal semua kita, Masya Allah. Tapi namanya aja sudah indah. Kayak kita mempersembahkan sebuah makanan khusus untukmu ya Rasulullah. Tapi Nabi bilang, aku tidak butuh makananmu, tapi aku membutuhkan sholawatmu. Aku membutuhkan bukti atas kecintaanmu kepadaku dengan engkau mengajarkan dan mempelajari Islam yang benar, mengajarkan akhlak yang mulia kepada manusia, mendidik anakmu menjadi hafiz Quran. Enggak harus menjadi hafiz Quran agar menjadi ulama. Tidak, kita kepingin seorang dokter tapi hafiz Quran, insinyur hafiz Quran, pejabat hafiz Quran. Kan Tuan Guru Bajang di sini kan, itu kebanggaan itu beliau. Kalau ketemu dengan Gerinci Al-Azhar cium tangan. Kenapa? Karena diakui ini sebagai murid. Padahal Gerinci Al-Azhar itu tingkatan tertinggi di Al-Azhar, setara dengan Perdana Menteri. Tapi kenapa? Bukan karena jabatan beliau, tapi karena Al-Quran yang Allah berikan. Beliau S3 tafsir dari Al-Azhar, dan itu yang memperoleh S3 itu bukan orang sembarangan dari Al-Azhar. Kita pisahkan masalah politik dengan keilmuannya. Tapi itulah yang harus kita buktikan antara apa? Bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah bukan cuma sekedar kita ya Nabi salam alaika, habis itu makan nasi Rasul, begitu pulang hilang semua. Tidak. Setiap maulid itu kira-kira amalan apa yang harus diajarkan. Yang ana sayangkan kadang-kadang maulid itu membahasnya ke sana kemari. Persoalan-persoalan politik kayak, persoalan apa kayak, persoalan ini. Tidak. Ini maulid Nabi, bahasnya Nabi. Malu kalau di belakang ada di panggung peringatan maulid tapi membahasnya ke sana kemari. Boleh sebagai peringatan kondisi umat saat ini seperti apa, boleh. Tapi jangan lupa masyarakat datang ke sini mau mengenal Nabi, mau bagaimana mencintai Nabi, bagaimana dia mendekat kepada Rasulullah. Bagaimana salawat kita kepada Rasulullah SAW dalam setiap hari? Bagaimana kita mau diakui oleh Nabi? Kalau kita mencintai Nabi itu wajar, kita merindukan Nabi itu wajar, Rasulullah. Tapi kira-kira Nabi mencintai kita enggak? Kira-kira Nabi merindukan kita tidak? Kira-kira Nabi akan membela kita tidak? Kira-kira Nabi akan berbagi syafaatnya kepada kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Bukan cinta kita kepada Rasulullah, tapi kira-kira Nabi mencintai kita apa enggak? Nabi akan mengenal saya apa tidak? Di akhirat Nabi akan memanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Loh, ya Rasulullah, kenal? Kan saya satu di antara jutaan ribuan umatmu. Kata Nabi apa? Aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putriku. Kok ya Rasulullah bisa kenal? Padahal kan gak pernah jumpa di dunia. Kata Nabi, karena kamu sering bersalawat kepadaku, maka aku sampai hafal namamu. Kan malaikat menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Coba kalau kita perhatikan seorang gubernur atau lurah, kita punya saudara kerja di kelurahan, setiap hari ketemu Pak Lurah, bilang dong salam dari saudara Fulan. Kalau setahun sekali, ingat nggak nama kita? Setahun sekali bilang Pak Lurah ada salam dari Fulan. Oh iya iya, waalaikumsalam. Itu saja. Setahun sekali salam itu disampaikan. Dia hafal nama kita nggak? Nggak. Tapi kalau setiap minggu, setiap hari disebut nama kita di hadapannya, hafal nggak? Hafal. Apalagi Rasulullah nggak bakalan lupa dengan umatnya. Nabi-nabi yang lain itu memikirkan dirinya, nafsi-nafsi. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, ummati-ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Mim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Dari manusia juga, bukan malaikat. Maka kenapa itu rasul tidak menjadi malaikat? Karena ciptaannya berbeda, kekuatannya berbeda. Tapi kalau dari jenis kita manusia, gampang kita menirunya. Tapi kalau rasul kita seorang malaikat, kita susah menirunya. Dia juga cahaya, berbeda dengan kita. Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Dan ada qiraat syadzah, tidak boleh dibaca. Qiraat Ibnu Muhaisin tidak dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi dibacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Artinya apa? Orang yang paling berharga di antara kalian, mutiara di antara kalian. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu merasakan kesulitan jika kamu merasakan kesulitan. Berarti kalau umat Nabi menderita, Nabi juga merasakan penderitaan itu kok. Harisun alaikum. Nabi menginginkan keselamatan. Nabi menginginkan keislaman bagi kalian. Bil mu'minina raufun. Subhanallah. Nabi itu orang yang paling mencintai kita, melebihi dari semua. Nabi SAW luar biasa. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, setiap Nabi di akhirat mengatakan nafsi nafsi, kecuali Rasulullah ummati ummati. Dan tidak ada satupun orang di akhirat memikirkan orang lain kecuali Rasulullah yang memikirkan umatnya. Maka Rasulullah SAW orang menginginkan hidayah untuk kita. Sampai Nabi kalau baca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Itu tentang doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, yang ikut aku sebagai umatku, yang tidak ya terserah engkau. Dan kalau baca firman Allah Nabi Isa alaihissalam, atas lisan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, ya engkau berhak, dan engkau ketika ampuni, ya engkau ini maha perkasa, maha bijaksana subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad pas saat baca itu tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Nabi menangis. Allah mengutus Jibril, ya Jibril turun kepada Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis, padahal Allah lebih mengetahui. Hanya Allah ingin mendengar dari lisan Rasulullah melalui Jibril. Jibril turun alaihissalam dan beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau? Nabi memikirkan umatnya. Langsung Jibril mengatakan, ya Rabb, Muhammad menangis karena takut sesuatu yang buruk terjadi pada umatnya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, inna sanurdihi fi ummati wala nasu'uh. Kami akan membuat dia bahagia, senang, dan kami tidak akan membuat dia kecewa dan sedih. Nabi SAW itu bayangkan, dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi dulu punya gulam Yahudi, pelayan Yahudi. Lah, toleransi apa lagi? Ini anak Yahudi kerja di rumah Nabi. Ini toleransi apa lagi yang kita cari? Anak Yahudi kerja di rumah Nabi, sudah lagi sakaratul maut, Nabi datang menjenguknya. Akhirnya Nabi SAW bilang, nak, ucapkan syahadat. Anak itu karena ayahnya ada dan ayahnya non muslim, lihat ayahnya, kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Langsung anak itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya, fadaraba ala sadri, Nabi pegang dadanya. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Ya salam. Itulah yang diharapkan Nabi. Maka seorang ulama dari Mesir, Syekh Sya'rawi rahimahullah, mufassir abad 20, beliau itu bertanya kepada orang yang ditangkap pemerintah ngebom klub, diskotik, tempat-tempat maksiat, dibom sama mereka, teroris lah kalau disebut. Itu Syekh Sya'rawi itu nanya kepada mereka, kalian kalau ngebom mereka itu mati kemana? Ya mati ke neraka. Kata Syekh Sya'rawi,
Oh, baru tahu ya, tujuan kalian sama dengan iblis. Iblis ingin membawa manusia masuk ke dalam neraka. Berarti tujuan kalian sama, kerjasama dengan iblis. Sedangkan Rasulullah berusaha menyelamatkan manusia, bukan menceburkan manusia di dalam neraka. Itulah pemahaman ulama yang benar, pemahaman seorang muslim yang benar. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu menginginkan keselamatan, dan Nabi itu subhanallah mencari yang paling mudah bagi kita. Bayangkan begitu cinta Nabi kepada kita pada saat Isra Mi'raj. Pertama kali Allah wajibkan salat berapa waktu? 50. Nabi diam enggak diam. Nabi masih antara Nabi Musa dan Allah minta keringanan. Sampai Nabi Musa bilang apa? Wahai Muhammad, minta takhfif kepada Allah, keringanan dari Allah. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta lagi, diringankan sampai menjadi berapa waktu? 5 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi. Kata Nabi Muhammad, ini istahyaitu min Rabbi, saya malu. Dari 50 jadi 5, ya mau berapa lagi? Akhirnya Nabi menginginkan yang terbaik, yang termudah, yang paling ringan. Karena Nabi apa? Menginginkan keselamatan. Dan kalau kita merasakan penderitaan, beliau rasakan juga kok. Maka Nabi SAW bilang apa? Aku masuk sholat, aku mau baca ayat panjang. Tiba-tiba ada anak-anak dari belakang, bayi itu nangis. Karena aku kasihan sama ibunya, aku bercepat sholat saya. Ya, subhanallah. Itulah kecintaan Rasulullah. Nabi SAW ditanya tentang masalah haji. Ya Rasulullah, ketika Nabi SAW mengumumkan wajib haji, wahai para manusia, Allah mewajibkan kalian berhaji ke Baitullahil Haram. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, afi kulli am? Apakah setiap tahun kita haji? Nabi diam. Ya Rasulullah, afi kulli am? 2 kali. Apakah setiap tahun? 3 kali. Ya Rasulullah, setiap tahun wajib haji? Kata Nabi, la. Lau qultu wajabat, ya, lau qultu na'am la wajabat wa mastata'tu. Tidak setiap tahun. Kalau saya bilang iya, akan diwajibkan dan kalian tidak mampu mengerjakannya. Untung Nabi bilang tidak. Coba kalau Nabi bilang iya, haji seumur hidup sekali aja udah setengah mati. Nunggu kita usia 90 baru dibawa ke haji. Pas pulang meninggal di pesawat. Ya begitu nunggu. Ada yang nunggu sampai 15 tahun, 20 tahun. Ya Allah, sampai haji ngantri juga. Kalau sembako ngantri wajar. Kalau haji ngantri sampai segitu lama. Maka coba bayangkan begitu kecintaan Nabi, kayak tahu aja kondisi kita di akhir zaman seperti apa. Berarti itu bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in wa 'inda kulli shalah. Ma'a kulli wudu' wa 'inda kulli shalah. Kalau aku tidak mau memberatkan umatku, aku wajibkan mereka menggunakan siwak setiap kali wudu dan setiap kali sholat. Coba kalau kita ketinggalan siwak di rumah, kalau wajib balik lagi, benar gak? Balik lagi ke rumah, cuma di miswak doang. Tapi kata Nabi, enggak, saya enggak mau kalian susah, saya enggak mau mempersulit kalian. Kita lagi lewatin sirat, Nabi berdiri berdoa, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku ini yang lagi lewat. Itulah Nabi menginginkan. Nabi lagi duduk sama para sahabat, nangis beliau. Ishtaqtu ila ikhwani, saya rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu? Kata Nabi, enggak, kalian cuma sahabat doang yang mendampingi aku. Akhirnya subhanallah, yang terjadi, kata Nabi SAW, kalian adalah sahabatku, saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah wafatku, dan mereka ingin kehilangan segala-galanya demi memandang aku satu kali. Kalau kita bilang umat Nabi, pertanyaannya, pernah enggak kita mimpi Rasulullah di dalam mimpi kita? Kan ada yang di sini 40, ada yang 50, ada yang 70. Tapi nampaknya saya lihatnya 20 semua ini kelihatan. 20 tahun semua masih muda ini. Dari 50 tahun yang lalu. Hah? Jadi coba lihat, usia 20 ada di sini, 15 ada, lebih muda juga ada, lebih tua juga ada. Nah, kira-kira pernah enggak kita lihat Nabi dalam mimpi? Loh, jangan-jangan Nabi marah sama kita. Jangan-jangan Nabi enggak merindukan kita. Jangan-jangan kita tidak merindukan Nabi kok. Jangan-jangan Nabi enggak mau muncul di dalam mimpi. Dalam mimpi aja enggak mau, apalagi dalam dunia nyata.
Sudah puluhan tahun hidup di dunia, ya Allah, nggak pernah setiap malam itu berpikir, kapan aku mimpi Rasulullah? Enggak, mimpinya mimpi janda tetangga, janda yang ada di sebelah rumah. Astagfirullah. Bangun tidur, Pak, ada apa? Kaget ya, ibu yang janda itu yang kemarin baru suaminya meninggal, masa aku mimpiin dia? Lah, lu mimpiin Nabi aja belum, janda tetangga aja dimimpiin. Itulah yang jadi persoalannya. Pernah nggak kita mimpi Rasulullah itu? Apa hati kita kurang bersih? Apa jangan-jangan amalan kita nggak benar? Apa salawat kita masih kurang? Maka sehari itu, maaf, ada orang bilang, gimana cara ngatur salawat kepada Nabi? Gampang sekali, satu cara doang. Kan kita salat fardu, selepas salat fardu jangan bangun dulu, baca salawat 10 kali, 15 kali, sebanyak-banyaknya sambil duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu paling singkat salawat. Yang paling sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Salat Ibrahimi yang kita baca dalam tasyahud. Kita baca 10 kali, 5 kali, habis salat fardu anggaplah 10 kali. Habis subuh 10 kali, habis zuhur 10 kali. Habis, kan tetap juga kita salat kok. Berarti sehari bisa sampai 50 kali. Belum yang lain-lain gitu, sebelum tidur ada dikit, berudu, bersalawat. Ada enggak yang pernah berudu salawat? Enggak, berudu sebelum tidur ini yang dipegang sampai tidur, ini masih aja di tangan. Pas bangun tidur, astagfirullah, handphone belum di ini. Itu tidur pakai HP. Pernah enggak kita tidur pakai Rasulullah? Kita berudu, kemudian kita salawat sampai tertidur. Pas lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidur udah. Tiba-tiba Nabi datang dalam mimpi. Masya Allah, engkau benar-benar umatku. Saya kebayang ini, kebayang doang ya, kebayang bersama saya aja. Kita lagi di dalam rumah, tiba-tiba ada ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Rasulullah. Waduh, Rasulullah ke rumah. Saya pakai celana pendek, malu, pakai kaos, lagi biasa, lagi nonton ini dangdut, nonton sinetron. Ya salam, Nabi lagi disemprot, pakai sarung, pakai baju koko. Ya, gak ada buku hadis Nabi di sini. Kitab hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi gak ada lagi. Aduh, yang ada apa ini? Komik lagi. Semprot sana, semprot sini. Waduh, ganti channel dong, cari yang ceramah. Gak ada ceramah. Akhirnya rapi-rapi, bersih-bersih. Pas buka pintu, ternyata sudah pergi SAW. Ya Rasulullah, udah siap. Kamu bukan umatku. Umatku itu kapanpun aku memanggilnya, dia harus memenuhi panggilanku. Kamu masih begitu banyak urusan. Berarti rumahmu nggak layak sebagai muslim dan merasa dirimu tidak pantas dikunjungi Rasulullah. Saya mau mencari umatku yang lain. Ibu-ibu didatangi Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa Rasulullah? Waduh, ya Allah, muknaku kemana ya? Mushafku di mana ya? Lagi main handphone. Subhanallah, Nabi pergi meninggalkan. Karena Nabi itu mencari orang kalau diketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Itu yang memang. Itulah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat lagi sholat, dipanggil Nabi, dia nggak jawab. Kata Nabi apa? Kamu nggak tahu kalau aku manggil wajib. Maka kalau Nabi lagi manggil kita sholat wajib. Siap ya Rasulullah. Beda dengan ibu kita manggil, nak, kamu lagi ngapain? Lagi salat sebentar, lanjut sholat. Itu nggak boleh. Potong sholat itu kalau sholat sunnah. Kalau orang tua memanggil dan kita lagi sholat sunnah, boleh kita keluar dari sholat. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Begitu demikian ulama fikih menjelaskannya. Maka itulah para jamaah, bekalan yang kita harus pulang sekarang ini, tak usah banyak-banyak. Pertama, cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Yang kedua, cintai sunnah Rasulullah. Sunnah qabliyah ba'diyah itu jangan ditinggal. Senyum itu ketika menghadap saudara kita itu jangan ditinggal. Tutur kata yang bagus jangan ditinggal. Perhatian peduli kepada tetangga itu jangan ditinggal. Kenapa? Banyak orang di PHK sekarang. Banyak orang yang kehilangan mata pencarian, apalagi pandemi begini. Kemudian yang terakhir,
banyakin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi SAW, ya kita merindukan Nabi wajar, tapi kira-kira Nabi merindukan kita atau tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmatnya, ampunannya, kemuliaannya bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan, kemuliaan daripada majelis ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya ingin memberikan waktu untuk jamaah yang mau bertanya seputar tema maulid tadi atau yang lain, saya persilahkan. Tapi pertanyaannya mohon untuk dipersingkat biar bisa kita menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Silakan yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada jamaah yang hadir saat ini untuk mengajukan pertanyaan kalau memang ada yang belum jelas ataupun ada hal-hal seputar maulid yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Oh ini silakan. Masya Allah, ini pada masih hidup apa enggak? Enggak ada yang bergerak gitu ya, pada dibongong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya terkait pelaksanaan maulid. Kita udah kebiasaan kalau melaksanakan maulid di masing-masing masjid, tujuannya satu sebenarnya, untuk mengikuti ada kajian, pengajian dari ustadz atau ulama yang kita undang untuk mengisi. Namun ada saja sajian-sajian yang kadang bisa berlebihan. Nah ini bagaimana, apakah Rasul setuju nggak tentang ini? Karena Rasul nggak pernah minta untuk itu, tapi kita tetap berniat untuk itu. Mudah-mudahan menjadi berlebihan. Maksudnya dalam arti apa? Kadang sajiannya banyak. Oh, sajiannya yang banyak tadi. Namanya orang Lombok begitu, dermawan. Memang orang Lombok itu. Saya kemarin pas tiba, makanan berlimpah sampai perut saya udah sakit. Begitu orang Lombok, masuk surga paling depan. Kalau tamu datang dihajar habis sampai mati syahid. Astagfirullah. Jadi kalau makanan berlebihan sampai mubazir, kebuang, itu baru dosa. Maka saya bilang, kalau ada makanan keluarin aja secukupnya buat jamaah. Kalau ada lebih, bagi tetangga-tetangga, anak yatim, orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu lebih disukai. Tapi kalau sampai mubazir, sampai makanan kebuang, apalagi di sini katanya sampai lempar-lemparan apa itu, ketupat atau apa? Hah? Itu kan kalau dilempar dimakan bagus, tapi kalau dilempar keinjak jangan, ya. Maka kita harus mengatur jangan sampai terjadi hal-hal yang gitu. Kalau terjadi itu wajar karena tidak ada kesempurnaan dalam segala urusan. Pasti ada yang keliru, tapi usahakan agar tidak sampai terjadi kekeliruan. Ya kalau terjadi jangan terlalu besar ya. Itu saja. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka harus kita menjaga betul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, apalagi tidak dianjurkan di dalam Islam. Seperti sebuah daerah saya datang, katanya kalau mereka panen tuh petani, makanan dibuang di laut gitu. Saya bilang ngapain dibuang ke laut? Memang nggak sia-sia karena dimakan ikan juga. Kita nanti makan ikan, tapi kelamaan. Mendingan kumpulin orang fakir miskin di satu tempat, suruh aja mereka rebut tuh makanan dibawa pulang. Itu kan lebih bagus dan pahalanya akan lebih besar. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh siap. Udah paham semua? Apa udah bengong semua? Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga jamaah senantiasa berada di dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala wabah, dari segala fitnah, dilancarkan rezekinya, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا غافر السيئات، نسألك توبة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مغيث وإثنا، يا رحمن ارحمنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Kalau tidak sempat jumpa di dunia lagi, insyaallah kita jumpa di surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Ahmad Al-Misri yang alhamdulillah di pagi hari ini telah membuka safari cinta Rasul beliau di masjid kita, Masjid Al-Istiqomah lingkungan Gatep. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di pagi hari ini akan termotivasi untuk lebih mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-naril mubin